Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismet Kasuna, guru di SDN nomor 65 Kata Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah saya, yaitu di SDN nomor 65 Kota Timur. Berikut ini praktik pembelajaran uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum beranjak pada materi, sebaiknya kita berdoa. Untuk berdoa ini akan dipimpin langsung oleh ketua kelas dan dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Adik-adik, setelah tadi kita sudah berdoa, selanjutnya mari kita absensi dulu ya untuk melihat kehadiran adik-adik hari ini. Mungkin dari ketua kelas bisa memberitahukan siapa yang tidak hadir. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk melaporkan fungsi hari ini. Kan? Siapa dari semua? Ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Untuk mengawali pembelajaran kita akan dimulai. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan duduk. Kira-kira judul lagu tadi apa ya? Coba perhatikan gambar ini. Nah sekarang dari tampilan ini, gambar ini, adik-adik bisa amati kira-kira apa saja yang terdapat di dalam gambar ini. Batas provinsi. Ya, batas provinsi. Nah, setiap provinsi pasti ada batas-batasannya. Itu jelas dari suatu gambar ini. Apalagi? Ya. Jadi materi kita hari ini adalah skala pada Dina. Namun sebelum kita masuk pada materi ini, ada beberapa hal yang harus adik-adik pahami. Yang pertama,
tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, siswa dapat menentukan skala melalui dengan benar. Itu nanti adik-adik sebentar nanti akan amati video. Kemudian adik-adik bisa menentukan mana skala dari suatu dena. Dengan diskusi, siswa dapat mengerjakan masalah yang berkaitan dengan skala pada dena dengan benar. Jadi di samping kita akan mengamati video, kita juga akan melaksanakan diskusi kelompok tentunya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang berikut, selain tujuan pembelajaran, ada juga yang harus adik-adik pahami. Yang pertama adalah penilaian. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Berdiri dulu. Karena saya lihat adik-adik sudah mulai ngantuk. Dulu, oke, kita akan ice breaking dulu. Untuk selanjutnya, mari kita tonton video berikutnya. Halo, jumpa kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi skala. Nah, ini adalah pelajaran matematika di semester 1 untuk kelas 5. Nah, apa ya skala itu? Ya, skala atau dinamakan dengan S adalah perbandingan jarak pada PK atau JP dengan jarak sebenarnya atau JS. Nah, penulisan skala yaitu 1 banding A. Jadi A ini adalah pemisalan, ini contoh ya. Atau boleh juga dituliskan dengan 1 per A. Jadi A ini nanti bisa diganti dengan angka. Ini adalah penulisan skala. Nah, berikut ini adalah contohnya, yaitu 1 banding 800.000. Atau boleh ditulis menjadi 1 per 800.000. Selanjutnya, ini ada contoh peta ya. Nah, perhatikan skala pada peta tersebut. Skala itu menunjukkan perbandingan 1 dibanding 30 juta. Nah, artinya setiap 1 cm di peta ini mewakili jarak 30 juta cm jarak sebenarnya. Jadi bisa juga diartikan seperti ini. Setiap 1 cm pada peta mewakili jarak 300 km jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya di sini kalau ditulis dalam cm yaitu 30 juta, kalau ditulis dalam kilometer menjadi 300 km. Nah, tapi biasanya penyebutannya kalau jarak sebenarnya menggunakan kilometer. Nah, ini arti dari skala tersebut. Kemudian rumus skala. Nah, perhatikan rumus segitiga berikut ini. Nah, dihafalkan ya. Jadi JP-nya ada di sebelah atas. Nah, JP, lalu ada S, lalu ada JS. S ini artinya skala, JP ini artinya jarak pada peta atau pada gambar, atau juga bisa jarak pada dena. Lalu JS adalah jarak sebenarnya. Nah, JP ini biasanya satuannya cm. Jadi pada peta atau dena atau gambar itu satuannya cm. Skala itu satuannya cm. Lalu jarak sebenarnya itu biasanya meter atau kilometer. Nah, rumus skalanya akan kita coba ya. Misalnya mencari skala, kita tutup S-nya, maka tersisa JP dan JS. S adalah JP per atau dibagi JS. Selanjutnya, jika kita mencari JS, maka yang ditutup adalah JS. Nah, JS itu adalah, yang tersisa adalah JP per S. Nah, selanjutnya jika kita mencari JP, maka caranya ditutup JP-nya, tersisa S dan JS. Nah, karena dia
sebelahan maka dikalikan. Jadi JP adalah S dikali JS. Nah, itu adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan. Nah, ini ya. Selanjutnya kita ke contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, perhatikan gambar rumah berikut ini. Nah, ini ada gambar rumah. Skala gambar rumah di samping adalah 1:200 dan tinggi rumah pada gambar adalah 3 cm. Ya. Selanjutnya pertanyaannya, tentukan tinggi rumah sebenarnya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah S atau skalanya, yaitu 1:200. Kita ubah ya, harus kita ubah menjadi 1/200. Kemudian yang diketahui JP ya, JP karena ini pada gambar atau pada peta, maka bukan CS ya, tapi JP. JP-nya adalah 3 cm. Lalu yang ditanyakan adalah JS. Nah, ini karena yang di sini ada tulisan sebenarnya ya, tinggi sebenarnya atau jarak sebenarnya. Lalu kita jawab. Nah, rumus yang kita gunakan adalah JS sama dengan JP per S. Lanjut. Contoh soal yang kedua, jarak Yogyakarta ke Solo adalah 60 km. Jarak kedua tempat tersebut di peta adalah 1,5 cm. Tentukan berapa skala peta tersebut. Nah, yang diketahui adalah JS karena ini kilometer ya, 60 km. Nah, ini kita ubah menjadi cm agar nanti bisa dihitung dengan yang JP-nya ini. Jadi JS ini kita ubah satuannya menjadi cm. Selalu ya. Nah, caranya dari kilometer ke cm ini diingat-ingat atau dihafalkan saja. Ini tadinya kan 60. Nah, di sini ya. Dari kilometer ke cm diturun naik 5 langsung. Turun 5, maaf ya, turun 5, maka langsung saja kita tambahi 0,5. Nah, jadi ya, dari kilometer ke sentimeter itu kita tambahi 0-nya 5. Jadi 60 ditambah 0,5. Nah, jadi 6 juta sentimeter. Lalu JP-nya diketahui 1,5 cm. Yang ditanyakan adalah S atau skala. Kita jawab. Nah, rumusnya adalah S sama dengan JP per JS. Kita masukkan angkanya. JP-nya adalah 1,5, JS-nya adalah 6 juta. Nah, jadi skala itu seperti ini. Nah, tapi nanti bagian atas ini harus kita ubah atau selalu harus kita ubah menjadi 1. Nah, karena ini ada komanya, supaya lebih mudah menghitung, kita hilangkan komanya. Caranya bagaimana? Nah, cara menghilangkan satu angka di belakang koma ini, nah, nanti kan 1,5 menjadi 15. Caranya adalah ini yang bagian bawahnya kita tambahi 01. Jadi kalau di atasnya komanya hilang, bagian bawah wajib ditambahi 0 sejumlah 1 ya. Karena hilang satu angka di belakang koma ya, hilang komanya ya. Lalu yang bawah kita tambahi 0 sejumlah 1. Nah, menjadi 15 per 60 juta. Dan tadinya kan 6 juta, ditambahi 01 menjadi 60 juta. Nah, kemudian ini harus kita ubah menjadi 1 ya nanti ya, untuk 15-nya ini. Nah, caranya adalah bagilah pembilang dan penyebut ini menggunakan angka pembilangnya. Jadi supaya 15 ini menjadi 1 kan harus dibagi dengan 15. Kalau atas ini atau pembilangnya dibagi 15, maka penyebutnya juga dibagi 15. Jadi sama-sama dibagi dengan 15. Nah, angka pembaginya ini bergantung pada angka pembilang yang ini. Kalau sini 10 berarti di sini dibagi 10 per 10. Jadi menyesuaikan yang sini supaya ini nanti menjadi 1. Nah, kalau sudah kita bagi ya, 15 dibagi 15 dapat 1. Nah, sudah 1 ya. Lalu 60 juta dibagi 15. Nah, tidak usah takut dengan 0 yang sangat banyak. Kita bagi saja, kita ambil 60. 60 dibagi 15 itu dapat 4. Lalu tinggal ditambahkan 0 yang di belakang ini. Nah, 1 per 4 juta. Jadi ini menjadi 1 dibanding 4 juta.
Jadi skala peta tersebut adalah 1:4 juta. Seperti itu ya. Lalu untuk nomor 3, contohnya adalah jarak sebenarnya kota R ke kota S adalah 180 km. Jika skala sebuah peta adalah 1:2 juta, berapa sentimeter jarak kedua kota tersebut pada peta? Nah, yang diketahui adalah JS, yaitu 180 km. Ingat, harus diubah menjadi sentimeter ya, supaya nanti bisa dihitung dengan skala, karena skala itu sudah sentimeter. Nah, kita tambahin 0 sejumlah 5 menjadi 18 juta sentimeter. Lalu skalanya 1:2 juta, kita ubah ya, ini wajib, menjadi 1/2 juta. Lalu ditanyakan JP. Nah, jawab JP itu rumusnya S dikali JS. Kita masukkan angkanya, skalanya adalah 1/2 juta, lalu kita kalikan 18 juta. Nah, tidak usah takut nolnya banyak-banyak seperti ini, kita coret saja. Nah, jadi jumlah nol yang dicoret harus sama ya. Nah, kebetulan ini sama-sama punya 6 nol ya, nolnya ada 6. Nah, maka kita coret semua saja menjadi 18, yang ini ya, 18 kali 1 kan 18/2. Kita bagi menjadi 9 cm. Jadi jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 9 cm. Nah, itu ya nomor 3. Setelah adik-adik melihat tampilan video tadi, nah, sekarang Pak Guru ada pertanyaannya. Ini pertanyaannya sederhana, karena adik-adik tadi sudah menonton video. Pasti adik-adik tahu apa yang sudah adik-adik tonton tadi. Yang pasti tentang materinya adalah skala dan dena. Jadi kita adik-adik ada pertanyaan. Sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira dari hasil pengamatan adik-adik terhadap tayangan video tadi, kira-kira apa yang bisa adik-adik petik dari tayangan tadi? Adik Najwa, disilakan. Ya. Ya, yang pertama cara mencari skala. Jadi yang pertama adalah cara mencari skala. Oke, diberikan aplaus kepada adik. Nah, sekarang adik-adik saya akan bagi dalam beberapa kelompok. Ini KPD untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk bekerja sama, berdiskusi. Silakan. Adik-adik harus baca LKPD-nya, langkah-langkahnya, kemudian apa sebenarnya dan tujuan LKPD ini. Jadi silakan untuk berdiskusi ya, mengerjakan soal ini, soal yang ada pada LKPD. Dalam mengerjakan soal yang ada di LKPD, adik-adik bisa menggunakan buku yang ada, matematika yang ada, itu bisa digunakan. Kemudian kalau misalnya ada informasi lain, bisa di mana saja.
Gimana dengan kelompok 1? Gimana? Sudah? Jadi kelompok 1 itu sudah selesai ya. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Jadi kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3? Karena sudah selesai semua, maka sekarang dari tiap-tiap kelompok bisa mempresentasikan di depan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. 1. Jarak antar gedung pada suatu denah yaitu 4 cm. Sementara jika diukur pada jarak yang sebenarnya yaitu sebesar 2 meter. Berapakah skala pada denah tersebut? Diketahui jarak antar gedung dalam denah adalah 4 cm. Jika diukur pada jarak yang sebenarnya yaitu sebesar 2 meter. Ditanya, berapakah skala pada denah tersebut? Skala sama dengan jarak denah per jarak sebenarnya sama dengan 4 cm per 2 meter sama dengan 1:50. Jadi skala pada denah tersebut adalah 1:50. 2. Skala suatu denah yaitu 1:50 dan jarak antar gedung pada denah yaitu 5 cm. Berapakah jarak antar gedung yang sebenarnya? Penjelasannya, jarak sebenarnya 5 cm sama dengan 250 cm. Jadi jarak sebenarnya tersebut adalah 250 cm atau 2,5 meter. Demikian hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Kelompok 2 tadi sudah selesai ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang saya berpindah ke kelompok 1. Nah, ada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sampel. Jarak antara gedung pada suatu denah yaitu 4 cm. Sementara jika diukur pada jarak yang sebenarnya yaitu sebesar 2 meter. Berapakah skala pada denah tersebut? Diketahui jarak antara gedung dan denah adalah 4 cm. Jika diukur pada jarak yang sebenarnya yaitu sebesar 2 meter. Ditanya berapakah skala pada denah tersebut? Skala jarak denah per jarak sebenarnya sama dengan 4 cm per 2 meter sama dengan 4 cm per 200 cm. Jadi jarak sebenarnya tersebut adalah 250 cm atau 2,5 meter. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus kepada Nah,
Selesai semua untuk mempresentasikan dan alhamdulillah hasil presentasi dari masing-masing kelompok itu luar biasa. Itu kita berikan aplaus untuk semua kelompok kita. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Ya, silakan adik Ajeng untuk menyimpulkan. Skala adalah perbandingan gambar dan jarak aslinya. Ya. Oke, kita berikan aplaus ya. Jadi, adik-adik sudah menyimpulkan bahwa skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada gambar dengan yang aslinya. Selain itu ada lagi? Silakan. Sebuah peta dalam ukuran minimalis. Ya, sebuah peta dalam ukuran minimalis. Oke, diberikan aplaus. Luar biasa ya. Sungguh luar biasa karena presentasi hari ini saya anggap luar biasa karena memang adik-adik sudah bisa memberikan yang terbaik. Untuk selanjutnya saya berikan soal evaluasi ya. Saya berikan soal evaluasi. Karena tadi kalau untuk keterampilan adik-adik sudah bisa. Nah, sekarang saya uji dengan evaluasi. Ya. Untuk soal evaluasi, baik, saya bagikan dulu soal evaluasi. Untuk evaluasi ini dikerjakan secara individu ya, atau sendiri-sendiri, tidak bisa kelompok. Kalau tadi diskusi itu kelompok, tapi ini dikerjakan sendiri-sendiri untuk mengukur tingkat kemampuan atau pemahaman adik-adik terhadap materi yang sudah ada. Untuk mengerjakan evaluasi ini, saya beri waktu 5 menit. Silakan dari sekarang 5 menit waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi. Sudah ada yang selesai? Udah? Udah ya? Sudah ya? Sekarang ditukar pekerjaannya. Pekerjaan kamu ditukar saja. Kalian bertukaran pekerjaan dengan teman. Nomor 1 siapa yang bisa jawab? Mana? Nomor 1. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Untuk nomor 1 adik Ajeng ya. Dan untuk nomor 2 adik Rifda. Diketahui skala 1 dan 200. Lebar rumah pada daerah 9 cm. Jadi lebar rumah sebenarnya adalah 18 meter. Diberikan aplaus ya. Jawabannya adalah 18 meter. Selanjutnya nomor 2 tadi Rifda. Silakan. Udin dan Adi melihat dengan kompleks rumah mereka. Terlihat berbagai gedung yang ada di dalam, tapi mereka tidak melihat berapa skala pada daerah tersebut. Terlihat pada daerah jarak antar gedung sama panjang
Terima kasih. Diberikan aplaus. Sekarang diberi tanda kalau misalnya benar semua dikasih nilai 100. Kalau satu salah berarti dia 50. Di tangan mana yang benar semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi semua benar semua ya? Ya. Ini sungguh luar biasa. Oke, kita berikan aplaus ya. Dan kita hari ini tuntas dan tidak ada yang mengulang. Berdasarkan hasil evaluasi tadi, maka bisa dikatakan bahwa adik-adik tidak ada yang diremedial. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pengayaan, tapi belum hari ini, nanti kedepannya kita akan laksanakan pengayaan. Pengayaan itu untuk mengembangkan lagi pengetahuan yang sudah adik-adik miliki hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ingin tanyakan kepada adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik hari ini setelah menerima pelajaran paksa? Pada saat menerima pelajaran, kira-kira bagaimana perasaannya? Nah, untuk kedepannya, untuk pembelajaran ini kedepannya kita akan masuk pada materi lagi tentang skala, tetapi lebih ke hal yang lebih spesifik lagi, bukan lagi dengan materi. Oke, jadi saya rasa pembelajaran hari ini sudah memadai ya. Silakan adik untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Teman-teman sedang kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rangkaian pembelajaran hari ini, dan terakhir saya ucapkan terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Mungkin begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.